مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مغتنم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تدخل جيراني من سلام ما زال تتفجر من قوة بدم أمهات الريح من تلقاء كلمة وأول الحق في الماء من بدم فما لعينيك إن قلت فهمت وما لقلبك إن قلت استفيد عني لا يحسب الصبر أن الحب منكتب بين منسجم منه ومنضرم لولا الموالد دمعا على طلب وعلى رجال ذكر البان والعلم فكيف تنكره بل بعدما شهدت به عليك حدود الدمع والسقم وأسكت الوجه والطيعة ودنا مثل البهار على خدك والعلم لا سر كيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى المسري معذرة مني إليك ولو أن صرت لم تدمي عزك عاليا سري بمستدر عن المشاي ولا دائم بمنحسب ما حدني مسألة لست أسمعه إن المحب عن العدال في صممي إني اتهمت نسيح الشيب في عدد والشيخ أبعد في نصحي عنيتها في مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعطت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعد من الفعل الجميل كرام ضيف على النبي رأسي لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سر مداني وبالكتم من لي برد جماح من روايتها كما يرد جماح الخير باللجم
wala tarum bil ma'asika sosyawatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan kalimi wana suka tiflihin tuhmin usyafa'ala hubil rodo'i wa intafti huyan fatihi fasri ma'ana wa hadir antuwaliyahu innal mawamata wala yusni au yasimi wara'iha wa yadi a'mali sa'imatu wa iyasta'latil mar'ah wala tusimi kam hasana pradatan bilmar ikotilatan min haitsu lam yabi'an nasu mafi jasadi wa syadasa isami ju'i wa min shibai fa'alu fa'akoda syarti syarru minatu khadi wastafri dam'amin aini tabib talahat minal maharimi wal zabrin yatam wa khalifin nasa wa syaitana wa asihima wa hima ma'atokan hawan tahini wala tutil minhuma khasman wala hakaman fa'anta ta'ifu laikal khasmi wal hakami astaghfirullah min qawlin bima abadi laqad nasabtu bihi naslan bihi hukumi amantukal khairalakin tamantu bihi wa mastaqamtu wa ma qawli lakastakimi wa la tazawwatu qalal mautina filatan wa la usalli siwa fardin wa lan asumi Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawli minal ahwali mutahim ya Rabbi bil balli maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rasul wa ta'ala la ilaha illallah la ta'budu bi haqqin wujudi illallah yang dipakai apa tulisannya? Ini pada anakku la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ilham fi wujudi illallah la ilaha illallah. Redaksi kitab sini la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ada yang dibuat menjadi la ma'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Masyhur tadi asal wa makna la ilaha illallah utawi maknanya la ilaha illallah ikulah ma'budu orangnya
dan kang patut dan sembah hakin kalawan hak, kalawan bener, kalawan hak, kalawan sejati, fil wujudi ing dalam wujudi ing dalam wujud wujude illallahu amin Gusti simpel banget ya. Kita menyampaikan makna la ilaha illallah ya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ini adalah puncaknya muslimun, puncaknya mukminun adalah di kalimat ini bahwa la wujuda la ma'buda boleh ketiga itu la wujuda illallah la ma'buda illallah la boleh usud apa? Usudan illallah. Jadi yang pertama la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kemudian la mahbuda illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketiga adalah wala suda illallah, tidak ada tujuan apapun kecuali menuju kepada Allah. Ini beberapa pendapat para ulama tentang la ilaha illallah. Kalau di sini hanya mencantumkan la ma'budah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi lek mau la ilaha illallah itu diusahakan sepenuh hati, itu menghadirkan Gusti Allah, baik dalam wilayah la wujuda illallah ataupun di wilayah la ma'buda illallah ataupun di wilayah la musuda illallah. Kalau dalam la wujuda illallah berarti ketika pikir, ketika mengirim la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu benar-benar berikhtiar mengosongkan siapapun dari diri kita, termasuk diri kita. Nah, jadi ketika fokusnya itu pada la wujuda illallah, itu kita berikhtiar. Ini namanya bersyariat di dalam hakikat. Jadi ada upaya dalam hati pengosongan. Jadi mengosongkan diri, mengosongkan hati, mengosongkan pikiran, dan itu kita upayakan. Itu untuk menuju hakikat, sehingga nanti supaya sampai pada kekosongan yang sebenarnya, yang disebut bersyariat di dalam hakikat. Jadi ketika fokusnya di la wujuda illallah, itu harus begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua yang muncul di pikiran, semua yang muncul di hati, itu kita kosongkan. Kita kosong bahwa yang ada itu hanya Gusti Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Gusti, termasuk diri kita sendiri. Apalagi problem-problem kita, apalagi masalah-masalah kita, apalagi masa lalu kita, apalagi masa depan kita, itu tidak ada semua. Dan kepentingan kita, kerugian kita, tujuan kita, tidak ada. Semuanya tidak ada. Yang wujud, yang ada hanya Gusti. Itu ketika di la wujuda, la wujuda itu. Kemudian ketika berada di wilayah la ma'buda illallah, di sini konsep ubudiyah. Kalau tadi itu uluhiyah atau rububiyah, kalau ini rububiyah. Jadi ketika la ma'buda illallah, kita itu memposisikan diri
sebagai penyembah. Dan di sini kita mulai ada. Di sini kita mulai ada. Kita sudah ada karena kita sekarang menjadi penyembah. Kita menjadi penyembah. Kalau jila wujud dari Allah, semuanya tidak ada. Semua itu sirna, semua tidak ada. Yang ada hanya Gusti. Ketika kita berada di la ma'budu illallah, disitulah kita mulai ada, mulai diadakan sebagai seorang hamba yang pantas menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah jabatan, tidak boleh menyembah ilmu, tidak boleh menyembah pengaruh, tidak boleh menyembah status sosial, tidak boleh menyembah pangkat, tidak boleh menyembah hawa nafsu, tidak boleh menyembah. Jadi yang kita sembah hanya Gusti Allah. Apalagi menyembah orang kaya, apalagi menyembah orang kaya, apalagi menjadi budaknya orang kaya, tidak boleh. Kita harus hanya menjadi budaknya Gusti, hanya menjadi pemuja, menyembah Gusti. Ini ketika la ma'budu illallah. Hanya Gusti Allah yang kita sembah. Selama ini kita kadang menyembah ini, menyembah itu, menyembah angan-angan, menyembah cita-cita, menyembah pikiran, menyembah masa lalu, menyembah masa depan, menyembah pengetahuan, menyembah yang bukan Allah itu harus kita bersihkan. Ketika berada di la ma'budu illallah. Jadi nanti di sini nih, berhubungan kemana-mana kalau sudah bicara berhubungan arafah nafsah, arafah berjumpa dengan konsep-konsep makrifat dan lain sebagainya. Karena memang disinilah kejernihan seorang mukmin. Kemurnian seorang mukmin itu ketika mereka bisa la ilaha illallah. Bukan bisa berkata ini itu orang bisa. Kejernihan biqalbin salim, ilaman atau Allah biqalbin salim, itu dalam Al-Quran ada. Jadi kelak yang akan selamat kepada Allah itu yang cepat maklak begitu, itu hanya mereka yang membawa hati biqalbin salim, mereka yang hatinya selamat. Nah, siapa al-muslim, ya, orang Islam yang selamat yang disebut hati selamat itu ketika mereka bisa la ilaha illallah, bisa la ilaha illallah secara rububiyah, secara ubudiyah, secara uluhiyah ini sempurna. Paham ya? Simpahan, lupahan, sempurna, sempurna. Kemudian itulah ma'budu illallah. Sekarang la usuda illallah. Nah, ini kita sudah diadakan, kita sudah distatuskan oleh Allah sebagai hamba. Kalau tadi tidak ada di la wujuda illallah itu sudah tidak ada, hamba pun tidak ada. Yang ada hanya Tuhan, ya. Ketika la ma'budu wala usuda, ya, ini kita sudah mulai diadakan oleh Allah sebagai seorang hamba yang patut menyembah. Kemudian di wilayah wala usuda illallah, wala usuda ini kita tidak boleh menuju apapun kecuali kepada Allah. Jadi kalau ditanya, kamu mau kemana, Mbak? Mau ke Gusti Allah. Kamu mau kemana, kan? Mau kemana, Mas? Mau ke Gusti. Gimana Gusti Allah? Ya tak telepon disik. Paham ya? Jadi tidak boleh ada kostum-kostum yang lain. Kostum berharap ini, berharap itu, khususnya itu kemana-mana. Jadi ketika la ilaha illallah berada pada perenungan wala usuda illallah, itu harus, tidak boleh hati kita menuju kepada selain Allah. Selama ini tujuan kita ini, itu harus kita bersihkan ini. Harus kita bersihkan. Kan banyak kita ini, tujuannya itu banyak kita. Sampai kelalaian pasti tujuannya bisa ini, bisa itu, akan ke sana, akan kemari, akan ke sono. Jadi banyak tujuan itu nanti saya setelah ini begini, setelah itu begitu, kemudian nanti ini harusnya begini, begitu. Ini akan saya tata ke sana, kemari.
Jadi tujuan kita itu sakit akeh sampai kelangan Gusti. Nah ini ketika wala sudah illallah, tidak ada tujuan satupun untuk diriku, batin, hati kecuali Allah, maka dilatih ketika zikir la ilaha illallah itu harus apa? Memusatkan apa tujuan kita. La anta maksud. Ya Allah, hanya Engkau maksud yang saya tuju. Waridho kamatlubi, ridhomu yang aku harapkan. Tidak apa-apa, tidak diridhoi siapapun, pokok diridhoi Gusti Allah. Tidak apa-apa, tidak diridhoi semua makhluk ini, pokok diridhoi Gusti Allah. Ini namanya waridho kamatlubi. Hanya ridhomu yang ingin aku raih. Paham? Jadi mulai dibalik ini pikirannya. Dan kita itu harus diridhoi orang, harus diakui oleh seseorang. Seseorang itu bagaimana caranya mencintai kita, menghormati kita, kemudian mereka ridho dengan kita. Lalai bahwa ada ridho yang lebih besar dari itu semua, bahwa ridhonya Allah itu menjadi yang utama. Paham? Justru kalau kita meraih ridhonya Allah, yang nanti yang lain itu katut-katut dewi, ridho dewi. Siapa yang tidak ridho dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Begitu apa mainan logikanya itu. Siapa yang tidak akan ridho kepada sesuatu yang diridhoi oleh Gusti Allah? Gusti Allah ridho misal pada air ini, semut pun akan ridho. Angin, iwak, tanduran, semuanya akan ridho pada keberadaan air. Paham? Jadi sudah urusan hati, urusan jodoh. Jadi itu betul-betul dilatih sejak sekarang. Khususnya gede-gede. Jadi nggak nyambung mesti itu. Ngaji ngene anjuran. Kitab Safina yang tahu itu. Jadi itu mulai dilatih. Jadi ketika mulai masuk la ilaha illallah, pejamkan mata, mulai mensunyikan diri, mulai mengkosongkan diri. Tidak perlu cari perhatian loh. Kenapa kamu merembet diarani khusyuk? Itu ngapain? Kan? Tidak perlu. Itu sisi itu hubungan kamu dengan Tuhan. Kan? Semua, apalagi orang lain gitu. Kamu sendiri saja buang itu. Tidak usah ada di situ. Kok tambah nangis? Itu merusak hubungan kita dengan Allah itu. Ya. Lek asli ini enak, sholat, terus sholatnya karena dia enak. Itu harusnya hubungan kamu romantis dengan Gusti Allah itu malah terusik oleh ria, video. Kan sayang, momen-momen romantis sama Tuhan terganggu gara-gara cari perhatian. Momen-momen mesra, momen-momen intim bersama Allah menjadi terganggu, terusik, tidak nyaman gara-gara ingin dipuji orang lain. Ini kan sayang. Itu saya lupa kalau tahu. Hari ini itu kan kalau berdoa, kalau apa itu, kalau disorot kamera itu semakin begini. Cara disorot kamera, syuting di zoom kamera. Itu nangisnya menjadi jadi. Jadi nangisnya karena kamera itu. Nangisnya karena kamera. Jadi semakin menunduk, semakin menangis, itu dia kira semakin khusyuk, semakin bersama Allah. Padahal karena disorot kamera. Semakin berada di hadapan orang, doanya itu semakin. Tapi ketika sendiri, paham ya? Jadi tidak perlu begitu, itu merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi itu dilatih. Angel panjang ketika la ilaha illallah hanya berdua dan itu susah. Mesti orang muncul rumus suara kancane muncul itu diusir. Karena kita masih sistem latihan. Sedang mau latihan. Sebelum latihan itu wes. Jadi yang pertama apa? La wujuda
Ketika di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah semua kosong. Jagat raya sak isine, langit bumi dunia akhirat surga sak neraka nih kabeh dikosongkan. Dikosong. Ojo terima dunia, surga sak neraka silang ono. Di situ tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada alam barzakh, tidak ada di situ. Di wilayah situ yang ada hanya Allah. Ketika lama muda, maka penghambaan kita. Kita hanya menghamba, kita ini hanya menjadi pembantu, kita hanya menjadi budaknya Gusti. Hanya Allah semata yang kita puja-puja, kita sembah, kita itu. Nah, sampai hati kita menyembah selain Gusti. Hanya Allah. Jangan sampai menyembah senior, menyembah guru, menyembah ustaz, menyembah bos, menyembah kiai, menyembah hakim, tidak boleh. Beliau itu wilayahnya bukan menyembah. Nah, bahkan menyembah Rasulullah saja tidak boleh. Tidak boleh. Kalau menyembah siapa? Menyembah Nabi Muhammad, manusia paling mulia. Nabi Muhammad itu bukan untuk disembah. Yang berhak disembah itu hanya Gusti. Konek kiai, konek ustaz, konek gus, konek ning, konek santri, konek kami. Tidak boleh. Untuk urusan menyembah itu hanya Gusti Allah. Nah, kalau yang lain itu supaya taat karena membawa ajaran, karena menguruki, karena nasihati, karena membawa wahyu dari Gusti Allah, karena membawa ilham, karena mengajarkan syariat, karena mengajarkan itu sifatnya taat, hormat, ta'lim, mahabbah gitu. Paham? Kemudian yang terakhir tadi apa? Wala usuda illallah. Tidak ada tujuan selain Gusti. Jadi kalau hati kita ditanya, cuma kita nanti, aku dengan Gusti Allah, aku dengan Gusti. Tapi ini tidak perlu muncul ke permukaan kecuali dalam rangka taklim, ngaji, belajar. Tidak perlu kajian-kajian begini muncul ke permukaan naik kafe, warkop. Tidak perlu. Ini urusan kamu dengan Allah. Ngaji beginian ini hubungan kamu dengan Allah, bukan kamu dengan tombongmu terus aku ini berpengiran hubunganku ini. Tidak perlu. Jadi bahasanya apa? Gimana? Koncor turun itu tidak boleh tahu bagaimana hubungan kita dengan Gusti Allah. Bojo, sing lanang bojo wedok, sing wedok bojo lanang. Apalagi orang konco turun itu tidak perlu tahu hubungan kita dengan Gusti. Paham? Jadi ngaji-ngaji tadi itu untuk hubungan kita saja kepada Allah. Oh ternyata awal ini kelasnya sudah lalai. Oh ternyata ini dalam 24 jam eling Gusti Allah 5 menit. Oh eling meleng maneh. Eling meleng maneh. Eling 2 menit melengnya 3 jam. Lain eling wis meneh. Oh ternyata hubungan saya masih segitu dengan Gusti Allah. Saya masih lebih sering tidak disapa oleh Gusti Allah daripada disapa. Nah ini ngaji begini, ini ngaji tasawuf, ngaji tauhid, ngaji akidah, ngaji tasawuf tauhid ya khususnya. Itu bukan untuk menakar orang lain, apalagi untuk sharing-sharing, bukan untuk dipakai sendiri, kecuali memang wilayahnya wilayah taklim, wilayah ngaji, wilayah sinau, wilayah memang untuk tanah ilmu yakin, begitu tidak apa-apa. Selebihnya itu untuk menakar diri kita sendiri. Jadi kembali lagi, la usuda illallah itu sesuai dengan ilahi anta maqsudi wa ridha tamattubi wa ufawwidu abdi ilallah abdini mahabbataka wa ma'rifataka ya ilahi anta maqsudi. Ya Allah, hanya engkau tujuan wa ridha
matlubi, hanya ridhomu, hanya restumu yang ingin saya raih. Wa ufawwidu amri. Jadi kemudian muncul konsep tafwid di dalam apa namanya tasawuf itu ada namanya tafwid. Tafwid itu memasrahkan, dan memasrahkannya ini di atas tawakal, di atas tawakal. Kalau tidak salah ya. Jadi tingkatan tawakal itu yang pertama adalah baru belajar tawakal itu namanya tawakal. Tawakalnya semakin keren itu naiknya ke tafwid. Tawakalnya semakin keren, puncak akhir ujung namanya taslim. Jadi sama dengan konsep taubat itu ada taubat, ada at-taubah, ada al-aubah, ada al-inabah. Jadi lek taubat enteng-entengan arane at-taubah. Taubatnya semakin naik, semakin keren, kualitas taubatnya semakin bagus, naik ke al-aubah. Oh, taubatnya puncak sudah, dia benar-benar taubatan nasuha, maka namanya al-inabah. Al-inabah sama dengan tawakal. Lek pasrah mek ya wis pokok pasrah itu namanya tawakal. Ketika kualitas tawakalnya semakin keren, semakin naik, semakin melunjak, masuknya ke, kalau tidak salah tafwid dulu baru taslim. Naiknya ke tafwid, ufawwidu. Semakin keren, akhirnya pasrahnya totalitas 100%, namanya taslim. Taslim itu baru yang dicontohkan seperti mayit. Mayit itu diuncalno yo, dimurno yo, itu orang taslim. Dadekno ngene yo, gak didadekno yo, kontrolno yo, rene yo. Masa depanku ngono yo, gak ngono yo, rono yo, rene yo, wis pokok yo. Ini gambaran orang-orang yang sudah taslim gitu. Orang yang sudah taslim Allah, yang sudah tawakalnya itu bukan lagi tawakal atau tafwid, tapi sudah taslim. Paham ya? Wa ufawwidu amri ilallah. Kupasrahkan semuanya, semua urusanku ilallah kepada Gusti. Ahdini mahabbatan. Ya Allah, berilah saya cinta. Wa ma'rifat, dan sapaan. Ini perhatikan. Saya melek apa? Sisi macam ini. Pas-pasan. Aktini mahabbatan. Ya, seorang hamba itu tidak akan pernah bisa mencintai Gusti Allah kalau bukan karena Allah mencintai dia. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, itu bukan karena kamu bisa mencintai Allah, tapi karena Allah mencintai kamu, lalu tantulan cintanya itu menyebabkan kamu cinta kepada Gusti Allah. Paham? Makanya mintanya itu aktini mahabbatan. Ya Allah, berilah saya cinta. Ya Allah, karuniailah saya cinta. Anugerahilah saya cintamu, ya Allah. Karena nanti kalau saya mendapatkan cinta, saya akan mencintai. Paham ya? Ini konsep-konsep tasawuf itu begitu. Terbalik logika. Sama dengan zikir. Ketika kita zikir kepada Allah, itu bukan karena kita zikir kepada Allah. Ketika kita ingat Allah, seperti saat ini kita sedang ingat kepada Allah. Ya Allah, panjenengan iki Rabbul Alamin, panjenengan iki Rahman Rahim, panjenengan Ghafur Syakur wa salam dan lain-lain. Ketika kita ingat Allah, itu karena Allah mengingat kita. Paham ya? Gara-gara Allah menyapa kita, akhirnya kita ingat kepada Allah. Sama dengan begini, ini anak-anak ini. Kalau tidak saya sapa, tidak saya panggil, tidak mungkin ingat saya. Inilah titik itu. Kalau tidak saya panggil, tidak saya bangunkan, tidak mungkin ingat saya. Kemudian dia tak, hanya dia ingat, Ustaz. Itu karena tak buka kami. Jadi zikir kita kepada Allah itu karena zikirnya Allah kepada kita.
Maka nilai kita gak zikir itu kudu khawatir. Wah, jangan-jangan selama ini kita tidak disapa oleh Gusti Allah. Nah, berarti dalam 24 jam saya disapa oleh Gusti Allah itu hanya sekian detik. Berarti dalam sekian tahun usia saya sudah segini. Ini kalau dikalkulasi saya disapa Gusti Allah itu hanya sekian menit. Nah ini kenapa kemudian zikir itu ketika lupa ingat segera zikir lagi, lupa ingat zikir lagi, lupa ingat zikir lagi. Kan kita ini masih suka meleng, masih suka. Ketika ingat Allah langsung itu zikir kedua kita. Lupa lagi, nanti kan ingat lagi, oh iya, zikir lagi, begitu. Jadi kita harus takut, harus khawatir kalau kita ini jarang zikir kepada Allah. Itu berarti kita ini apa? Tidak sedang disapa oleh Gusti Allah. Tidak sedang disapa oleh Gusti. Jadi sekali lagi, pandai sampai harus ngaji ya, jangan pernah merasa bisa berzikir kepada Gusti. Zikirmu kepada Gusti Allah itu karena zikirnya Allah kepada. Ini mahabbatan. Kok aku ini moro-moro berontok? Ini kamu nanti atau mungkin sudah pasti mengalami tiba-tiba tuh mesra banget dengan Gusti Allah. Orang pengen nangis, orang ya Allah kok kayaknya kok semua. Jadi kayak tiba-tiba ada rasa yang jeruk, dan di situ kayak apa? Allah banget gitu kira-kira. Allah banget. Tapi itu mungkin hanya 1 menit, 1 detik. Paling harus biasa kan? Eling Gusti Allah ya segini, eling. Tidak sampai sama dengan begini. Misal ada pasangan kekasih, tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu. Cuk, itu ada satu rasa yang, gitu. Itu karena Allah yang mengasihkan mahabbatan tadi. Orang-orang gandrung ke Gusti Allah. Dan itu hanya 1 detik kan? Orang-orang buat. Dan itu sering terjadi misalnya ketika khalwat, ketika menyendiri, ketika mensunyikan hati itu tiba-tiba Allah menyapa kita. Jadi ketika terjadi begitu itu karena disentil Gusti Allah. Jom sehat, kira-kira begitu. Itu kalimat. Atini mahabbana. Ya Allah berilah aku cinta. Wa ma'rifataka ya Allah, dan sapalah aku. Ya Allah berikanlah ma'rifatmu. Berikanlah cara dianalogikan itu. Berikanlah tanda pengenalmu kepada. Dengan tanda pengenal itu nanti saya bisa mengenal. Paham ya? Jadi sama ojo ngomong ingin kenal Allah, tidak mungkin bisa. Kenal Allah itu jika dikasih tanda pengenal. Kalau tidak dikasih tanda pengenal oleh Allah, tidak mungkin kenal gitu. Mau kenal jalur mana? Jalur ilmu. Paham ya? Jadi kalau ingin kenal Gusti Allah, minta tanda pengenal Allah. Ini maka datang kota datang. Ya Allah berikan tanda pengenalmu kepada. Nanti kalau tanda pengenal itu Allah kasihkan, kita bisa mengenal Allah. Paham? Sama dengan dokter dia. Ya kita tahunya dokter dia. Kita tidak punya tanda pengenal dokter dia. Ya kita tahunya cuma Allah. Tapi tidak punya tanda pengenal yang itu lebih, ada kantornya, ada alamatnya. Kartu tanda pengenal ada mungkin tanggal lahirnya, ada ini. Ini sama juga kepada Allah itu kita harus minta tanda pengenal. Kalau para masyayikh kita itu sering membaca itu ketika tidak sholat. Sebelum langsung berangkat itu ilahi atau suci. Untuk itu artinya akhirnya mahabbatan kalau mahabbatannya lalu setelah itu takbiratul ihram. Jadi sejak awal itu sudah dalam cek
sholatmu la antara sudi sampai sholatmu betul ya sholatmu benar-benar antara sudi sholatmu itu nama sudi hanya dalam rangka mencari hidupnya. Walaupun itu amri di dalam sholat ini aku mengacu kepadamu bahwa semua urusan dunia, urusan akhiratku, urusan nasibku, urusanku semua terserah engkau. Ini mahabbah kau ma'rifata ya Allah. Berilah aku cintamu dan tanda pengenalmu. Ini perlu kita lagi. Coba itu ya. Urusan hati kita lah cepat pun tak masalah. Urusan Joko, ketakilan, kekean, diabetes, itu urusan Joko. Betul, berjalan, senang gitaran, senang melekan, jagoan, lagi, rokok, itu urusan Joko. Senang nyanyi, karaokean, itu urusan Joko. Tadi kau mati. Tapi dong ini kudu diasah sejak masih muda. Amin. Dia ojo kene, coba harus maca sepuh. Ojo, enom. Sik enom maca sepuh ojo sik. Coba wis. Tapi sing kene senajan sik enom matine tapi kudu wis. Amin. Jadi supaya hubungan mesra kita itu segera kita bangun. Ojo ngenteni kuliah. Hubungan kita mesra dengan Allah itu bangunan tekok saiki SMA, SMP. Paham ya? Segera dibangun. Terus kamu bangun. Terus sampai selesai. Sampai ketemu mati itu nanti selesai. Paham ya? Itu namanya makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin wujudi illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat. Tak bacakan ini lagi. Seperti kok situ aku. Wa fadailuha la tuhsa minha. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah ala samarrat fi yawmin ta'at lahu kafar likulli dhanbin asabahu fi dhalika al-yawm. Ini di kitab Syarah itu ada satu kutipan hadis yang menjelaskan tentang fadailu la ilaha illallah. Beberapa keutamaan lafaz la ilaha illallah. Ya, ini itu keutamaan, keistimewaan. Wong lek maca iki mendapat keistimewaan apa? Kira-kira begitu. Orang kalau baca ini mendapatkan fadilah ini. Oleh maca iki keistimewaannya iki. Nah, di antaranya di sini ada. Sebenarnya banyak. Banyak dicantumkan nanti saja. Lantuk song kata beliau. Jadi fadilahnya, fadilnya la ilaha illallah tidak bisa dihitung, tidak terbatas, tidak terhitung, tidak terbatas. Di antaranya adalah dawuhnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nanti jawab tanpa la ilaha illallah salah sama rot. Dia ini karena selaku kafar itu ditambah asobat dari kanya. Orang yang membaca la ilaha illallah 3 kali, aku sebelum kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Fi yaumihi dalam satu hari, maka 3 la ilaha illallah ini mampu menghapus semua dosa yang terjadi di hari. Mampu menghapus dosa yang terjadi di hari. Lawan itu biro 3 ahli surga dia ini. Makanya kita ini tidak boleh sebenarnya takut masuk neraka. Itu bisian setan. Bisian setan. Selama kita tidak berbuat dosa besar itu aman. Amin. Jadi kalau kita takut neraka itu seolah-olah suudon dan Gusti Allah. Coba kita itu husnudon pada Gusti Allah.
Aku la ilaha illallah sedina ping 500 minimal iku lek jamaah. Jadi subuh satu terang, zuhur satu terang, asar satu terang. Kan kudune yo husnudzon Gusti Allah. Oh, aku iki berarti manjing suar. Mergo aku ditektir bocah la ilaha illallah. Ojo malah ini. Coba, nah, apa husnudzon lho bisa? Husnudzon lho sing apik-apik. Wah, aku ini tersusun. Paham ya? Jadi bisikan setan itu memang begitu. Kadang mau kayak berarti sumur khotimah, berarti apa? Berpun rokok. Padahal wis taat atau itu, wis taat tuh. Sing manjing-manjing rokok, sing elek-elek kan rego maksiat. Rego maksiat. Lah wis tidak maksiat kenapa? Paham? Lalu ditakdir oleh Gusti Allah taat berarti orang takdir manjing surga ini kan? Lalu orang takdir manjing neraka, berarti ditakdir maksiat, ditakdir bangga maksiat, besar maksiat itu. Paham ya? Jadi harus husnudzon bahwa kita ini adalah imannya kanjeng Nabi akan manjing suara bersama Rasulullah. Jadi orang yang membaca sehari 3 kali la ilaha illallah Pentikon harmoni di hari ini kita membaca la ilaha illallah subuh mau sebelum orang kena kayak stop barang ya kena apa? Kayak bahasa guyon itu kayak bahasa guyon orang kena kayak stop jadi yang mau corok kalkulasi ya cuma tidak boleh kita hitung-hitungan Gusti Allah ya itu sampai riko hitung-hitungan Gusti Allah dihitung benar mahal ya oh itu barang coba awas itu sampai perhitungan Gusti Allah dihitung kan maka kawan itu bahasa guyon bahasa ku ya dia mau coping telu dari penghapus dosa dari itu dan dia harus nyelengi biru benda sih orang mau cari begitu paham ya gitu baca 3 la ilaha illallah 3 kali dalam satu hari maka kita tinaktir dosa apa di hari itu dihapus oleh 3 la ilaha illallah kan pokoknya sanes akbar dulu bukan dosa besar atau bukan syirik tapi dosa-dosa gede itu bisa dihapus hanya dengan taubat. Nah, jadi orang konsep-konsep begini ini berlaku untuk dosa-dosa kecil. Kalau kamu baca ini dosamu diampuni, kalau kamu melakukan ini dosamu diampuni, kalau melakukan ini dosamu diampuni. Itu dosa-dosa kecil maksudnya. Dosa-dosa. Kalau dosa besar itu oleh Allah akan diampuni hanya dengan taubat, dengan taubat, menyesal dan tidak mengulangi lagi. Ini kalau dosa besar. Kalau dosa kecil-kecil ya la ilaha illallah kena kait kita. Amin. Ini justru fadhil yang kecil saya rasa. Ini menurut saya. La ilaha illallah menghapus dosa itu kan urusan ringan. Masuk la ilaha illallah kelasnya nyepuro dosa. Bahkan hebat. La ilaha illallah itu kalimat yang sangat luar biasa. Hanya untuk menghapus dosa. Contohnya ini, sama dia penghapus papan ini, ukurannya sak dampar ini, ya? Ukurannya sak dampar ini. Daya kekuatan menghapusnya itu selebar dampar ini. Terus sampai pakai menghapus papan itu, cilik itu ada di sini. Nah itu. Kan yo hebat. Berarti sebenarnya la ilaha illallah itu menghapus dosa itu perkara enteng. Jadi menurut saya ini fadhil kecilnya, maksudnya aksi kecilnya la ilaha illallah itu menghapus dosa. Aksi besarnya terus oke. Jadi kalau ada menghapus ukuran ini, menghapus papan itu, ya cuma lagi menghapus yang kecil. Ya coba ini dipakai yang sebetulnya, kan papan sebesar apapun langsung bersih. Jadi kalau aksi kecilnya la ilaha illallah itu menghapus dosa, apalagi kalau la ilaha illallah sampai beraksi yang sesuai kebutuhannya, sesuai porsinya, sesuai kadar kebesaran.
Amin. Jadi itu sampai kak muncul ya udah itu dong video muncul itu nggak pasti itu karena nanti dudul tambah cari ustad yang penulis cukup jadi kita itu maksudnya sampai ada buku catatan aku ini satu jadi kalau tahu buku tabungan penghapus dosa ya sampai perhitungan dari Gusti Allah hitung tenang ada nah setelah pun Al-Fatihah Pengkolan pasar Al-Fatihah Pengkolan sebuah juga sangat penting dan pulba masuk Al-Fatihah